Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa ayyada jundahu wa ahjaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqat kalian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selamat takbir berkumandang di Sadrul Jagat. Saya bersaut-sautan mulai dari makhluk yang ada di bumi ini hanya untuk mengangkat asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai menggunakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan di dalam melawan musuh kejahatan manusia yang berupa iblis laknatullah. Iblis laknatullah mengganggu, menggoda, membujuk manusia dari arah depan, yaitu menumbuhkan keraguan-keraguan terhadap kehidupan akhirat. Dari belakang menumbuhkan cinta kepada dunia. Dari arah kanan mengajak manusia untuk meninggalkan syariat, dan dari sebelah kiri mengajak manusia untuk mengerjakan kemaksiatan. Tentunya setelah kita Ramadan, kita berhasil, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur artinya berterima kasih. Sebagian nikmat Allah yang kita terima, sebagian kita kasihkan pada orang lain. Nikmat Allah begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat yang diberikan padamu, kamu tidak akan bisa. Sehingga dengan bersyukur akan muncul yaitu nilai ketakwaan, sehingga orang yang berpuasa diharapkan memiliki tujuan yaitu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan, sehingga kita merindukan, menantikan sahabatnya sampai hari kiamat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Meskipun Ramadan dan Idul Fitri masih kita lewati dalam suasana pandemi COVID-19, ibadah Ramadan tetap bisa kita tunaikan sebaik mungkin. Penghayatan yang mendalam dan hikmahnya bisa kita dapatkan. Karena itu sesudah Ramadan berakhir, saatnya kita bangkit untuk menjalani hidup lebih baik secara pribadi maupun bersama-sama. Sehubungan dengan hal di atas, khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah edisi Kamis tanggal 13
Mei 2021 saya akan menyampaikan khotbah dengan tema 4 kebangkitan umat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setidaknya ada 4 kebangkitan yang harus kita lanjutkan sekaligus sebagai pembuktian keberhasilan kita di dalam menunaikan ibadah Ramadan. Ada kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan untuk menguatkan komitmen kita terhadap nilai-nilai Islam. Kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar di Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indal Islam. Sungguhnya agama yang benar di Allah adalah agama Islam. Ketika kita sudah memilih agama Islam, maka kita punya konsekuensi untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islam. Salah satu di masa COVID masa ini kita disuruh untuk menjaga protokol kesehatan. Di antaranya adalah memakai masker. Memakai masker mengandung makna tersirat, yaitu agar kita senantiasa setiap hari meminum yaitu jamu jati. Artinya adalah kita disuruh untuk menjaga mulut, menjaga hati. Manakala kita senantiasa menjaga mulut, menjaga hati, insya Allah kita termasuk orang yang berhasil, kita termasuk orang yang beruntung. Begitu juga ketika kita disuruh untuk menjaga jarak, ada makna yang tersirat agar kita bisa membedakan mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu pahala, mana itu dosa, mana itu yang halal, mana itu yang haram, mana itu yang tuntunan, mana itu yang tontonan, mana itu yang amalan, dan mana itu yang ramalan. Dengan demikian manakala kita bisa membedakan antara yang hak dan batil, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan turun Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga manakala kita sudah menggunakan petunjuk Al-Qur'an, maka insya Allah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga adalah kita disuruh untuk mencuci tangan. Ada makna tersirat dari hal tersebut, yaitu agar kita senantiasa untuk mencucikan diri. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencucikan diri. Inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencucikan diri. Kata kunci adalah ketika kita masuk kamar mandi, apakah BAB, apakah BAK, apakah mandi, langsung berwudu. Insya Allah manakala kita menjauh wudu, kita akan termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan dalam berusaha mencari rezeki yang halal. Kita tahu bahwa di masa COVID-19 ini memang banyak sekali terjadi penurunan, banyak sekali terjadi ketidaksematan di dalam mencari ekonomi. Di mana-mana sektor ekonominya ada banyak yang terpuruk. Namun demikian setelah Ramadan kita jangan patah semangat, kita harus bangkit, kita jangan malas, kita harus punya tekad yang kuat. Karena manakala kita malas, kita menjaga gengsi, insya Allah kita tidak akan melakukan apa-apa. Tapi ketika kita masih punya tekad, semangat yang kuat, kata-katanya adalah kalau kita punya sifat tekun, mau menggunakan tekan, insya Allah bakal tekan. Manjada bajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka mereka akan meraih hasilnya. Untuk itu, ketika kita mencari yang halal, diwajibkan untuk benar-benar mencari hal yang halal. Jangan sampai kita terberadu antara yang halal dan haram. Kewajiban seorang muslim mencari hal yang halal adalah wajib. Rasul bersabda, "Thalabul halal wajib ala kulli muslimin." Carilah sesuatu yang halal karena yang halal adalah wajib bagi seorang muslim. Maka dari itu ketika kita ingin mengkonsumsi sesuatu barang-barang, kita pastikan apakah produk yang kita
konsumsi adalah berlabel halal. Dengan demikian maka kita sudah berhati-hati berlabel halal, insya Allah hidup kita akan tenang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun kebangkitan yang ketiga adalah bangkit dalam dakwah. Kita tahu bahwa dakwah adalah menyeru, mengajak, memanggil orang-orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dakwah bukan hanya tugas orang khatib atau ustaz, namun semua harus terlibat di dalam dakwah sesuai dengan potensi yang kita miliki. Ibarat klub sepak bola, semuanya terlibat, bukan hanya 11 sampai 24 pemain, tapi di situ ada pengurus klub, ada pelatih, ada penyandang dana, ada tim kesehatan, ada tim komisi dan sebagainya. Begitu juga dengan dakwah. Mari kita terlibat dalam dakwah. Yang punya potensi untuk ceramah, silakan ceramah sebaik-baiknya. Yang punya potensi untuk aktif di medsos, silakan aktif di medsos dengan ceramahnya. Atau yang punya dana, mari berkontribusi dengan dana sebanyaknya untuk memajukan dakwah. Begitu juga para pejabat yang punya potensi, mari kita bangkitkan untuk umat ini sehingga umat benar-benar menjadi baik. Dengan demikian manakala kita bisa terlibat semuanya, maka Allah akan memberikan predikat bagi kita, orang yang mengajak, membina, mendampingi agar orang selalu yaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Untuk khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memiliki tugas adalah mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Pada hari itu, mari kita libatkan dalam diri kita untuk perjalanan dakwah sesuai dengan potensi yang kita miliki masing-masing. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat, bangkit dalam memarkan masjid. Kita tahu bahwa masjid adalah merupakan tempat suci umat Islam. Masjid ibarat adalah sebuah kapal. Kalau kita ingin selamat, mari kita naik kapal. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Nuh dengan kaum yang beriman selamat dari gelombang lautan yang menimpa Nabi Nuh. Tapi ketika Nabi Nuh berusaha naik kapal, maka dia selamat. Begitu juga kita sebagai umat Islam, manakala kita ingin selamat, mari kita memarkan masjid. Kata kuncinya adalah memarkan masjid adalah cinta pada masjid. Ketika kita cinta pada masjid, insya Allah potensi yang ada di dalam diri kita akan tercurah ke dalam masjid. Sehingga orang yang senantiasa cinta ke masjid, apalagi sholatnya selalu dijaga, yaitu awal waktu berjamaah di masjid, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan, di mana besok hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali Allah, dan di antaranya yang diberikan adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Untuk itu mari kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita agar benar-benar mencintai masjid. Mari kita memarkan masjid. Kita belum dikatakan orang beriman kalau belum memarkan masjid. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru man amana billah." Sesungguhnya orang yang memarkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan mendirikan sholat. Pada hari itu kalau kita ingin disebut orang beriman, mari kita ajak diri kita untuk masjid. Syukur kita bisa mati di masjid, insya Allah orang yang mati di masjid insya Allah jadi full khotimah. Untuk itu ketika kita masjid, jangan ditonjolkan tudaan, tapi jadikan atau carilah yaitu suatu bersamaan. Ada itu di hadapan masjid, mari kita urus dengan solid, jangan sampai hanya terjadi urus kalau tidak ada kegiatan apa-apa. Untuk itu dengan masjid, insya Allah kita termasuk orang-orang beriman. Muslimin muslimat jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita sebagai orang muslim tadi bisa bangkit dalam hal,
maka kita akan dapat predikat atau sebutan, yaitu orang yang sempurna. Di mana sempurna dalam maksud satu adalah orang yang jujur, baik jujur dalam perbuatan, perkataan atau ucapan. Kemudian yang kedua adalah iling, ada tahu ingat pada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian yang ketiga adalah mituhu. Yang keempat adalah zikir yang rajin. Kita tekun insya Allah kita akan meraih segalanya. Kemudian yang adalah ojo. Sebagai orang Muslim kita memiliki yaitu 6 ojo. 1 ojo gumunan, ojo kagetan, dan ojo dumeh. Kemudian ojo ngoyo dan ojo ndokro. Kemudian yang ke-5 adalah adalah lomo. Maka sebagai bukti pada konsep kita selesai akhir Ramadan kita memiliki sifat yang lomo, yaitu kita disuruh untuk berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Wasarimu ila maghfiratin min rabbihim wa jannah ngarduha samawati wal ardu muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal dharrai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bila kamu kepada Allah Allah dan surga yang menyenangkan dan buni yang bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang infak pada Allah baik di waktu lapang maupun sempit, dapat menahan amarah dan dapat itu memaafkan orang lain. Maka dari itu ketika kita memiliki sifat lomo, insya Allah apa yang kita infakkan berharta, Allah akan menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan air kuda. Ketika kita tidak mampu bersedekah dengan kepala di atas, maka setiap tasbih ada sedekah, setiap istighfar ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah, setiap takbir sedekah, dan setiap tahlil ada sedekah, dan setiap perbuatan baik ada sedekah. Dengan demikian manakala doa kita miliki, insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya adalah jempolkan. Kemudian adalah amanah. Kita sebagai umat manusia perlu memiliki jiwa amanah. Kalau kita sudah diberi amanah, mari kita tunaikan, jangan sampai menjadi pengkhianat. Kemudian yang terakhir adalah narimo. Artinya kita perlu memiliki sifat narimo yang pandum, qanaah, karena dengan nokaah yang kita miliki, yaitu insya Allah akan tumbuh, akan bangkit, yaitu jiwa-jiwa yang bersyukur. Itulah kata kunci kebangkitan umat di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan untuk bisa melaksanakan. Untuk itu akhirnya kita berdoa agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita yang kita panjatkan setiap saat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna
على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا فتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي الصالحين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا وذريتنا كلهم صالحا وطاعة وأمرهم طويلا ورزقهم واسعا وقلوبهم ذكيا وقلوبهم نورا وعلمهم كثيرا ونافعة وجزاهم سرا برحمتك يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.